Pernahkah Anda harus mengalah dalam perdebatan, antrean, atau rapat penting? Situasi seperti ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun di tempat umum. Kadang, kita dihadapkan pada pilihan, bertahan dengan pendapat sendiri, atau memilih untuk mengalah demi kebaikan bersama. Apa yang Anda rasakan? Lemah, kalah, atau justru lega karena meredam konflik? Banyak orang menganggap mengalah adalah tanda kelemahan, seolah-olah kita menyerah tanpa perlawanan. Namun kenyataannya, mengalah bisa menjadi kekuatan tersembunyi yang tidak semua orang miliki. Terkadang, perasaan lega dan damai justru muncul setelah kita memilih untuk tidak memperpanjang perselisihan. Dalam hidup, mundur selangkah bukan berarti kalah, melainkan bentuk kebijaksanaan dan perhitungan matang. Mengalah adalah keputusan aktif, bukan pasif. Tindakan yang membutuhkan kontrol diri, empati, dan keberanian untuk melihat gambaran yang lebih besar. Seringkali justru dengan mengalah, kita menunjukkan kedewasaan dan kemampuan untuk menahan ego demi tujuan yang lebih baik. Pertanyaannya, apa motivasi di balik keputusan mengalah? Apakah demi menjaga hubungan, menghindari konflik yang tidak perlu, atau karena kita memahami situasi secara lebih luas? Disitulah letak kekuatan sebenarnya, yaitu kemampuan untuk memilih dengan sadar dan bertanggung jawab. Mari kita bongkar mitos mengalah, dan lihat bagaimana sikap ini bisa menjadi alat membangun hubungan yang lebih sehat, memperkuat kerja tim, serta menciptakan kedamaian batin dalam hidup kita sehari-hari. Mengalah bukan berarti kalah. Banyak orang salah paham, mengira bahwa mengalah adalah tanda kelemahan atau kekalahan. Padahal, mengalah justru membutuhkan kekuatan batin dan kebesaran hati. Ini adalah kemampuan untuk menahan ego, memilih untuk tidak selalu harus menang, dan memberi ruang bagi orang lain. Saat Anda mempersilahkan orang lain di antrean atau menyetujui pilihan pasangan demi keharmonisan, itu adalah keputusan sadar yang menunjukkan empati dan pengendalian diri. Anda memilih untuk menempatkan kepentingan bersama di atas keinginan pribadi, dan itu adalah bentuk kedewasaan. Mengalah adalah strategi untuk mencapai hasil jangka panjang, kedamaian, hubungan erat atau efisiensi tim. Dalam banyak situasi, mengalah justru membuka jalan bagi solusi yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan antar individu. Dalam tim, mendukung ide orang lain demi kemajuan bersama adalah tanda kematangan, bukan kekalahan. Anda menunjukkan bahwa Anda mampu melihat gambaran besar dan rela berkorban demi tujuan bersama. Penting membedakan mengalah dari kalah. Mengalah adalah memilih pertempuran yang layak diperjuangkan, bukan menyerah tanpa alasan. Ini adalah keputusan sadar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Orang bijak tidak menghabiskan energi untuk hal kecil, tapi fokus pada hal prinsipil. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengalah demi kebaikan bersama. Mengalah adalah seni sosial, tanda kontrol atas ego dan emosi. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah perbedaan, dan memilih jalan damai tanpa kehilangan harga diri. Pada akhirnya, mengalah adalah tentang menciptakan harmoni, bukan sekadar membuktikan diri benar. Dengan mengalah, Anda membangun hubungan yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih damai. Di balik keputusan mengalah, tersembunyi kekuatan empati, kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga berusaha menempatkan diri di posisi mereka, sehingga kita bisa merespons dengan bijak dan penuh pengertian. Empati mendorong kita untuk rela mencari jalan tengah, bukan sekadar ingin menang sendiri. Dengan empati, kita belajar bahwa kemenangan sejati kadang datang dari kemampuan berkompromi dan memahami kebutuhan bersama. Mengalah juga merupakan strategi cerdas, kadang mundur di isu kecil demi keuntungan lebih besar di masa depan. Dalam hidup, tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Memilih kapan harus mengalah adalah bagian dari strategi yang matang. Dalam negosiasi,
Mengalah bisa membangun kepercayaan, membuka pintu kolaborasi jangka panjang, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Kadang, satu langkah mundur hari ini bisa membawa 10 langkah maju di masa depan. Semua ini sangat terkait dengan kecerdasan emosional, kemampuan mengelola emosi dan ego agar konflik tidak berubah menjadi pertarungan pribadi. Dengan IQ yang baik, kita bisa tetap tenang, berpikir jernih, dan menghindari keputusan impulsif. Orang dengan IQ tinggi tahu kapan mengalah adalah solusi terbaik dan kapan harus bertahan demi prinsip. Mereka mampu membaca situasi, menahan diri, dan memilih respons yang paling bijaksana. Mereka selalu bertanya pada diri sendiri, apakah argumen ini sepadan dengan rusaknya hubungan, atau lebih baik memilih damai demi kebaikan bersama. Seringkali, mengalah adalah pilihan paling cerdas dan dewasa. Dengan mengutamakan empati, strategi, dan kecerdasan emosional, kita membangun hubungan yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih harmonis. Dalam hubungan, mengalah bisa jadi bentuk cinta, menunjukkan bahwa kebahagiaan orang lain penting. Namun, jika hanya satu pihak yang selalu mengalah, hubungan jadi tidak sehat. People pleaser sering mengorbankan kebahagiaan sendiri demi menghindari konflik, hingga akhirnya kehilangan jati diri. Hubungan sehat butuh keseimbangan, saling menghargai dan kompromi. Asertif berarti berani mengutarakan kebutuhan tanpa menyerang. Komunikasi terbuka lebih sehat daripada memendam perasaan. Mengalah itu baik, tapi mengorbankan diri terus-menerus adalah pengabaian terhadap diri sendiri. Di dunia kerja, mengalah secara strategis adalah ciri pemimpin hebat dan tim solid. Tim sukses tahu kapan mendukung ide orang lain demi tujuan bersama. Pemimpin efektif adalah pendengar yang menciptakan ruang aman untuk diskusi. Kadang, solusi terbaik datang dari anggota tim, dan pemimpin yang mau mengalah justru mendapat respek lebih. Mengalah membangun kepercayaan dan kolaborasi. Bukan berarti selalu setuju, tapi tahu kapan tegas dan kapan fleksibel. Tim yang mau mengalah demi tujuan besar adalah tim yang tak terkalahkan. Mengalah harus datang dari kekuatan, bukan rasa takut. Jangan mengalah jika prinsip dan nilai Anda dilanggar. Disinilah integritas diuji. Jika Anda selalu mengalah tanpa timbal balik, itu tanda dimanfaatkan. Kesehatan mental adalah batas yang tak bisa ditawar. Jika mengalah membuat Anda tertekan, saatnya berkata tidak. Prioritaskan diri sendiri bukan egois, tapi perlu untuk bertahan. Mengetahui kapan mengalah dan kapan berdiri teguh adalah kekuatan sejati. Mengalah bukan soal menang atau kalah, tapi soal niat, konteks, dan kesadaran. Jika dilakukan dengan empati dan strategi, mengalah adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Orang kuat tahu kapan berjuang dan kapan mundur. Kemenangan terbesar kadang adalah menjaga kedamaian dan hubungan. Namun, mengalah terus-menerus hingga kehilangan harga diri adalah kelemahan. Keseimbangan antara mengalah dan asertif adalah kunci. Gunakan mengalah sebagai alat ampuh, bukan belenggu karena kadang adalah kemenangan terbesar.